Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Wah, sepertinya muka-muka wajah habis liburan semua ya. Kita percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Hari ini kita biar semangat memuji Tuhan, amin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan Mazmur dan juga berdoa. Sama-sama kita berdoa. Mazmur yang ke-55 ayat yang ke-13 berkata, "Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tidak akan melekat kepadaku. Aku mau mengejar hatimu, mengejar perkenananmu ya Tuhan. Tiliklah hatiku dan temukanlah hati seorang hamba yang setia dan layak dipercaya. Sungguh aku rindu mendengar engkau berkata kepadaku, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang berbahagia ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kami dan kekuatan kami ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami agungkan di tempat ini. Dan juga biar firman-Mu yang menolong kami untuk tetap hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini yang ada di rumah, yang ada di sini? Apapun yang kita alami dengan iman kita katakan luar biasa, amin. Amin. Saya yakin dan percaya kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, mengangkat setiap pengagungan kita, penyembahan kita hanya bagi Yesus. Haleluya.
Apapun situasinya, kita hari ini mau bersukacita, bergirang karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Sama-sama beri tepuk tangan bersama.
bersama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teduh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu bersama aku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kau gunung batu Tuhan, bersama aku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa lagi Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa ada satu nama tuh yang sanggup Bapak Ibu membebaskan, menyelamatkan, memberkati. Siapa namanya? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan bersama kami, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama di atas segala nama,
silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat siang ini Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sangat baik. Sembahmu, Kau yang layak terima.
Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan, memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang hidup, layak disembah. Segala bangsa sujud kepada
Segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan yang telah mempersekutukan kami dengan Roh-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sungguh mengasihi dan mencintai kami, yang menyatakan kemuliaan demi kemuliaan-Mu atas hidup kami, yang memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkah kami dari waktu ke waktu. Dan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan diberitakan ini sungguh itu membaharui hidup kami Tuhan, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, mengubahkan hidup kami dan membawa kami dari hari ke hari diperbaharui sampai kepada kesempurnaan menjadi seperti Kristus. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi. Dan kami sambut firman-Mu yang memberikan kehidupan dalam segala kerinduan dan kehausan. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya izin buka masker ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bersyukur walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi anugerah Tuhan bersama dengan kita, terkhusus untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, diberikan satu keistimewaan. Sampai hari ini kita boleh berkata bahwa kita bisa melewati pandemi, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Kita bisa ada juga hari ini di sini, itu semua adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya orang Kristen itu selalu beruntung. Amin. Ya, selalu beruntung. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu tepatnya, kalau tidak salah 3 hari yang lalu, hari Kamis, saya mendapatkan WA dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta mau ke BSD. Saya di WA oleh istri saya dan saya pikir dia ada yang ia mau tanya atau mau menyampaikannya. Ternyata hanya memberikan berita RIP, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Indonesia, Bapak Yesaya Pariaji telah Tuhan panggil. Dan Bapak Ibu, saya tidak selalu ikut atau tidak sering ikut dalam pemberitaan firman-Nya, tetapi terakhir kemarin saya mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa di dalam hidupnya di masa masih hidup. Di awal-awal memulai pelayanan kan dia seorang apoteker, dia punya apotek. Dan dia berkata, saya tidak pernah tega melihat orang yang tidak bisa menebus obat. Dia selalu memberikan gratis. Bahkan kalau ada orang yang tidak mampu, dia pasti kasih obat dan dibawa ke dokter. Juga istrinya demikian. Saya rasa hati yang penuh belas kasihan adalah hati daripada Tuhan Yesus bagi setiap pribadi yang membutuhkan. Dan termasuk kita, hari ini kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Ya, sehingga kita bisa berkumpul dan memanggil Bapa, sebagai kita diberikan kuasa menjadi anak dan dipanggil Allah itu adalah sebagai Bapa, itu adalah belas kasihan Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah memperoleh belas kasihan, saya rasa bahwa itu adalah suatu keberuntungan. Saudara-saudari dan saya, kita adalah beruntung dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam tadi dilanjutkan kesaksiannya dari hari ke hari. Dia dari awalnya bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi oleh satu kebaikan daripada istrinya, sehingga istrinya menjadi saksi di tengah-tengah keluarganya termasuk kepada suaminya, sehingga suaminya menjadi mengenal Tuhan. Dan mereka hidup di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Sampai akhirnya banyak orang yang datang kepada Tuhan lewat hidup mereka. Saya percaya kita semua juga di sini akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangannya membawa orang-orang kepada Tuhan. Amin. Karena kita memperoleh belas kasihan dan biarlah hati kita juga punya belas kasihan kepada yang lain. Amin. Walaupun di tengah-tengah yang tidak mudah. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan bahwa hidup ini memang tidak mudah. Dan kita memang diutus di tengah-tengah dunia ini bukan untuk tetap di dalam dunia ini. Saya ulang, kita diutus di dunia ini bukan tetap untuk di dunia ini. Tapi kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Sebagaimana apa yang disampaikan tema daripada atau topik dalam minggu ini adalah responsibility. Ya, tanggung jawab.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya coba memikirkan ini saudara, kenapa daging itu menjadi perlawanan terhadap jiwa. Nanti kita akan belajar untuk hal itu. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam perspektif Alkitab, surat Petrus ini dituliskan kepada orang-orang Kristen dalam perantauan sebagai pendatang. Sebagaimana yang di dalam 1 Petrus 1 tadi, 1 Petrus 2 tadi ayat yang ke-11. Dalam hal ini sebagai orang asing yang tinggal sementara di dunia ini. Jadi kita ini sementara waktu saja Bapak Ibu di dunia ini. Ya, kita ini adalah perantau. Sekali lagi tempat kita bukan di dunia ini. Ini sifatnya sementara. Kita nggak tahu sampai kapan kita ada di bumi ini. Kita tidak tahu kapan akan kita dipanggil kembali ke rumah Bapa di sorga. Mungkin saja besok, mungkin saja lusa. Tapi tidak terlalu penting berapa lama atau pendek atau panjangnya kita ada di bumi ini. Tetapi yang paling utama apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita semasa kita hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tahukah surat Petrus ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami masalah, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Memang di dalam penderitaan saudara, bisa saja orang itu murtad, bisa juga bertahan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa apapun keadaan yang ada, apapun situasi yang terjadi, kalau kita menaruh percaya dan iman kita dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita tetap mencintai Tuhan. Seburuk apapun keadaan yang terjadi, kita akan tetap berbuat baik. Karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Amin. Saya ulang, seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, yang kita alami, kita akan tetap berbuat baik. Karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana bisa ditampilkan, saudara, dalam catatan sejarah Alkitab saudara, bahwa surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Ya, karena hidup saleh, baik dan benar. Saudara, hidup saleh dan benar itu belum tentu akan hidup enak-enak. Justru di dalam keadaan itu seringkali bisa mengalami penganiayaan. Yang kedua saudara, dinistakan nama Kristus. Karena hidup mereka hanya memandang dan hidup seperti Kristus. Sehingga dunia tidak suka karena hidup mereka itu hanya bergantung sepenuhnya. Hanya melihat dan percaya kepada Kristus. Hidup seperti Kristus. Yang kemudian adalah dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 9 sampai 14 Bapak Ibu. Nah, Alkitab penderitaan ini yang sekali lagi bahwa penderitaan ini bisa membuat orang murtad dan bisa juga bertahan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, penekanan Petrus adalah
apapun keadaan, tetap kita bertumbuh di dalam iman. Saya ulang, apapun keadaan, kita tetap bertumbuh di dalam iman. Karena di dalam orang percaya, ada benih, ada sesuatu potensi ilahi yang tidak bisa binasa. Dan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, saudara. Benih apa itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Hal yang pertama adalah kuasa ilahi. Kuasa ilahi kalau kita melihat dalam 1 Petrus 2, saudara, bisa dicatat di sana. Dikatakan bahwa kuasa ilahi, 2 Petrus 1 maksud saya. Saya bacakan hal itu dulu kepada kita Bapak Ibu. 2 Petrus 2 Petrus 3 ayat yang 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari, ada 3 hal yang diberikan kepada orang percaya, orang yang telah menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus adalah pertama kuasa ilahi. Yang kedua adalah janji ilahi dan ketiga kodrat ilahi. Tuhan berikan itu kepada kita adalah supaya hidup di dalam kesalehan. Hidup saleh, bukan untuk yang lain. Supaya itu berguna menjadi kita hidup saleh di dalamnya. Dan kuasa ilahi itu akan bekerja sedemikian rupa di dalam hidup kita ketika kita hidup di tengah dunia yang tidak baik ini. Sehingga apapun keadaan yang ada, kita tetap bisa menjadi saleh. Apa saja saudara-saudari sebagai orang atau pribadi yang diberikan kuasa ilahi, yang diberikan janji ilahi, kodrat ilahi, adalah hal yang pertama sebagai benih ilahi yang ada di dalam hidup itu. Namanya saja benih itu harus dikembangkan, saudara. Dia harus bertumbuh di dalamnya. Dan untuk mengerjakan itu adalah bagian kita, bukan yang lain. Untuk mengerjakan supaya keilahian itu terus bertumbuh di dalam hidup kita. Terus berkembang dan berbuah dia menjadi satu kesalehan yang menjadi saksi di tengah dunia ini. Hal yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan bukan satu pilihan. Hidup di dalam kekudusan bukan suatu yang ditawar, tetapi adalah kewajiban, keharusan, saudara. Petrus mengingatkan kita untuk menjaga sikap hati yang akan merusak kesaksian hidup dengan hidup dalam kesucian, saudara. Yaitu hidup menurut kitab suci dengan hidup dalam kelahiran baru yang terus menerus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dan Yesus Kristus yang satu-satunya berkuasa di dalam hidup kita. Saudara, kita perlu mewaspadai namanya keinginan daging. Keinginan daging itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Keinginan di daging itu bisa masuk lewat jiwa kita. Makanya tadi keinginan daging itu menjadi lawan daripada jiwa. Jiwa itu adalah pikiran. Keinginan daging itu bisa masuk di dalam pikiran kita. Keinginan daging itu bisa merasuk dia di dalam perasaan kita. Keinginan daging itu bisa merasuk dia lewat mulut kita. Keinginan daging itu bisa merasuk dia lewat kehendak kita.
Saudara-saudari, betapa pentingnya kita selalu menjaga pikiran kita. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa kita hidup di dalam kekudusan dalam pikiran. Dia katakan Kolose 3 ayat 2 sampai ke 3, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudari, betapa pentingnya pikiran ini. Karena pikiran ini, apa yang ada di dalam pikiran kita itu yang kita lakukan. Saya pernah menyampaikan khotbah saya di Pangkal Pinang. Tahukah pikiran itu adalah rahim daripada tindakan kita? Saya ulang, pikiran itu adalah rahim dari tindakan. Sebab apa yang kita pikirkan itu yang kita kerjakan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita. Menjaganya apa saudara? Dengan memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Saudara, yang kedua, hidup dalam kekudusan adalah hidup di dalam menjaga hati. Kita perlu menjaga hati kita. Hati nurani kita, perasaan kita, keinginan daging yang dituruti pasti memberikan perasaan yang bersalah. Saya rasa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti ada roh Tuhan dalam hidup kita, bukan? Dan kalau roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, ketika kita bertindak bahkan berpikir tidak baik pun pasti diingatkan. Tetapi kalau kita melanjutkan dia di dalam tindakan, mengabaikan suara roh Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, maka setelah kita melakukan itu pasti merasa bersalah, bukan? Merasa tertuduh. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita tidak dituduh dan tidak menjadi bersalah terus oleh pekerjaan daripada keinginan daging yang mencoba masuk dalam hati perasaan kita, saudara. Kita perlu jaga hati ini. Oleh Amsal berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Menjaga kemurnian hati kita, saudara. Menjaga hati ini dengan penuh kewaspadaan, saudara. Lewat apa, saudara? Lewat apa yang kita lihat. Lewat apa yang keluar dari mulut kita dan yang kita katakan. Saudara, ini penting menjaga mulut. Kalau kita membaca dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 25, dia perjelas lebih dalam. Dikatakan di sana, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Saya percaya kita semua di sini ingin sehat selalu, bukan? Betul? Pasti ini keinginan kita, sehat jasmani, sehat jiwa dan roh kita, bukan? Saya mau berkata untuk kita menjadi sehat, beberapa 1 minggu belakangan ini atau mungkin 2 minggu belakangan ini kita dengar namanya hepatitis akut yang sedang beredar sekarang. Saya dapat info dalam berita kemarin semalam, sudah ada 114 orang anak-anak yang mengalami hepatitis akut. Tapi nggak tahu itu hepatitis apa. Kan ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C. Tapi nggak jelas itu. Nah, ada dokter yang mengatakan begini. Nah, karena itu ini biasanya sakit seperti ini datangnya lewat mulut. Jadi perlu kita menjaga mulut untuk kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita menjadi sehat, darah kita menjadi normal, tidak menjadi darah tinggi. Gula kita normal, tidak menjadi tinggi gulanya. Asam uratnya menjadi normal. Terus apa lagi Bapak Ibu? Asam urat, kolesterol. Hanya satu caranya untuk selalu sehat, jaga mulut.
Alkitab mengatakan makanlah secukupnya. Jangan makan berlebihan. Saya cukup sepotong saudara, gak boleh lebih. Karena kalau lebih kekenyangan saya. Saya suka diajak sama boksu makan. Saya makan seperti apa ini. Tapi kan porsi saya dengan beliau kan berbeda. Saya sedikit saja udah cukup. Ditambah, saya bilang cukup. Jadi ada waktunya kita berkata cukup. Itu untuk sehat jasmani aja kita perlu jaga mulut. Apalagi jaga rohani. Perlu jaga mulut. Amin. Jaga perkataan kita saudara. Jangan sampai perkataan ini perkataan yang tidak enak. Perkataan yang membuat hati orang menjadi sedih. Perkataan kita menjadi perkataan yang tidak baik. Yang mendowngrade semangat orang. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan kita yang membangun itu hanya ada dari firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan biarlah ada di dalam perkataan kita setiap hari. Biarlah kita perkatakan firman Tuhan di dalam keadaan baik maupun tidak baik. Amin. Sebab perkataan firman Tuhan itu akan membangun iman kita. Amin. Perkataan firman Tuhan itu akan membuat iman kita menjadi bertumbuh dia. Paulus mengatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya waktu Tuhan berbicara kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa mati. Waktu itu Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanan. Hati Yosua ciut saudara. Karena dia melihat, waduh bangsa yang dia pimpin bukan bangsa yang mudah dipimpin. Alkitab mengatakan bangsa yang tegar tengkuk. Di sisi lain Yosua tidak punya pengalaman yang seperti Musa. Akhirnya dia menjadi ciut mungkin saat itu. Dia tidak pede saudara. Lalu Tuhan berkata, "Hei Yosua, janganlah kecut hatimu. Aku yang menyertai engkau." Sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada dia. Satu ayat dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Tuhan berkata, hanya kiranya engkau jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dan apapun yang engkau buat berhasil. Pasti semua di sini ingin berhasil bukan? Amin. Satu kunci Anda memiliki kesukaan. Pertama, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Suka, kesukaan. Pasti saudara memiliki kesukaan kepada makanan-makanan tertentu bukan? Dan kalau Anda suka kepada makanan tertentu, pasti Anda pasti mencarinya. Amin. Anda mencarinya. Pertanyaan saya, apakah setiap hari kita mencari firman Tuhan? Kalau kita suka kepada firman Tuhan, pasti kita mencarinya. Amin. Kita pasti mencarinya. Amin. Yang mau mencari firman Tuhan dan yang suka kepada firman Tuhan berkata amin. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Biarlah perkataan kita ini perkataan yang penuh dengan firman Tuhan. Bukan perkataan yang lain. Apapun keadaan yang engkau hadapi saudara. Biarlah engkau perkatakan firman Tuhan. Supaya itu membangun iman kita. Amin. Yang kemudian saudara adalah lewat jari jempol kita. Hari ini medsos saudara. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala saudara. Ribut sama suami, ribut sama istri, masuk story. Masuk Facebook. Aduh. Ya, hamba Tuhan bukan hamba Tuhan. Ada gitu saudara. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala. Lagi ribut sama siapa, kesal sama siapa, jengkel sama siapa. Dia masukin kamu semua ke statusnya. Jemaat MDC Medan tidak seperti itu. Amin. Halo. Ya Ibu Li.
Enggak seperti itu. Amin. Jemaat MDC Medan tidak seperti itu. Amin. Story-nya selalu yang baik-baik. Amin. Ya, statusnya di Facebooknya selalu yang baik-baik. Karena MDC Medan adalah orang yang baik-baik. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, perlu kita jaga. Bukan karena kita akan kena undang-undang ITE, enggak harus. Walaupun itu ada konsekuensinya. Tetapi ingat status kita. Kita adalah apa? Anak Tuhan. Ingat status kita, orang Kristen. Orang Kristen itu hidup seperti Kristus. Amin. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Menjaga kehendak dan keinginan kita termasuk dalam hubungan kita. Hubungan di dalam pertemanan, hubungan dalam pacaran, saudara. Saya berharap anak-anak muda di sini yang sedang pacaran selalu menjaga kekudusannya. Amin. Dulu ada satu lagu yang saya suka diperdengarkan dan pernah saya nyanyikan itu. Apa lagunya begini, saudara? Aduh, kok lupa jadi. Mau nyanyikan tapi lupa. Jangan sering berduaan. Pak pasti Pak Karo-Karo ingat lagu itu. Ingat kata nenek, jangan sering berduaan. Saya sedikit kesaksian. Waktu saya pacaran, saudara, saya hanya seminggu sekali punya waktu karena hari libur hamba Tuhan itu hari Senin. Dan juga sekolah tinggi teologi di mana calon istri saya sedang sekolah di sana. Hari Senin juga. Jadi saya pergi dari Tasikmalaya ke Bandung itu pergi ke Bandung. Dan kalau kami pergi itu selalu ada yang mendampingi. Ya, kami gak bisa berdua. Itu di sisi lain menjaga institut yang dimana dia kuliah. Di sisi lain juga saya menjaga saya sebagai hamba Tuhan. Ya, karena katanya urusan itu tidak ada pria yang sejati di situ, Pak. Ya, jatuh kalau pergi berduaan itu sama pasangan hidup, sama lawan jenis. Bukan sesama jenis, sama lawan jenis. Sampai hari ini saya membuat satu komitmen dalam diri saya. Siapapun, entah jemaat, entah siapa dia. Kalau itu adalah lawan jenis, minta tolong saya untuk ngantar dia berdua. Gak mau. Saya sampaikan di depan jemaat. Maaf ya. Maaf. Saya sampaikan. Saya laki-laki. Ini bukan muhirim saya soalnya. Jaga hidup saya untuk itu. Saya tahu kelemahan saya tahu kekurangan saya. Dan kalau saya tahu kelemahan saya, jangan coba-coba. Jangan mencobai Tuhan. Jangan, Tuhan kuduskanlah saya oleh darah Kristus. Awal-awalnya begitu, saudara. Sama kan yang didoain yang di mobil angkot itu kan? Ya, laki-laki masih bujang. Ya, ketika pada waktu ada yang duduk di sampingnya perempuan, awalnya Tuhan sucikan hatiku, bersihkan pandanganku, kuduskan aku. Lama-lama dekat, Tuhan mulai bahasa roh, semakin dekat, akhirnya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu, saudara-saudari, perlu kita menjaga hubungan. Mungkin Anda sudah tunangan, mungkin. Tinggal sebentar lagi, toh juga kan nanti akan menikah. Saya berharap, hei anak perempuan, jagalah kegadisanmu. Hai para laki-laki yang masih bujang, jagalah keperjagaanmu.
Jangan berikan itu untuk iblis. Tahukah saudara, itu akan dipakai iblis untuk merusak hubunganmu kelak dengan pasanganmu. Jaga kekudusan. Sekalipun mungkin engkau berkata, ini kan toh dia juga nanti akan jadi suami saya, toh juga kan dia akan menjadi istri saya. Saya mau berkata, jaga kekudusan sampai pada waktunya Tuhan persatukan dan berkati, barulah lakukan hubungan suami istri. Amin. Amin. Hei, tadi saya senang guru tadi main drum itu. Saya percaya dia melakukan apa yang saya katakan ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga kekudusan ini. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai pribadi yang dipercaya oleh Tuhan di dalam kuasa ilahi, dalam janji ilahi, dan di dalam kodrat ilahi. Hidup dalam kekudusan. Yang kedua saudara, hidup dalam ketaatan. Ketaatan. Karena kita adalah takut akan Tuhan. Ketaatan kepada otoritas itu menjadi penting. Siapapun otoritas di dalam hidup kita, kita harus taat sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Taat kepada otoritas. Kepada pemerintah kita harus taat. Petrus mengatakan dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15, saya bacakan kepada kita sekali lagi hal itu. Tunduklah karena Allah, bukan karena yang lain. Dia katakan tunduklah karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, termasuk lembaga gereja, lembaga pemerintah, lembaga apapun yang telah ada di bumi ini, kita tetap tunduk karena Allah. Lalu baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, salah satu contoh saya ambil aja, contohnya ada 2 di sini, adalah bayar pajak. Bayarlah pajak saudara. Baik saudara sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, ataupun jabatan Anda. Saya rasa jemaat MDC Medan sudah punya kartu pajak semua. Punya NPWP bukan? Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata waktu murid-murid datang, Tuhan ini gimana ini? Kita diminta uang. Tuhan berkata apa? Bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi punya kaisar, hak kaisar. Dan kasihlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak. Berlalu lintas saudara. Saya berharap di setiap lampu merah perempatan jalan di Medan, di sana jemaat MDC Medan turut untuk senantiasa mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Penting loh. Saya kadang-kadang kalau ke Medan itu saya nggak mau bisa nyetir saudara. Maaf saja. Stres saya. Stres saya apa? Mau lampu merah, nggak lampu merah selalu ting, ting. Kita berhenti masih hijau. Masih merah. Ada yang klakson, tapi bukan hanya di Medan. Di Bangka juga begitu. Baru aja lampu hijau, langsung tik 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 tik. Kecepatan kendaraan. Tahu saudara kenapa ada aturan? Bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Amin.
Tidak hidup dalam kekacauan. Coba kalau enggak ada lampu merah saudara. Kan terjadi kekacauan dalam berlalu lintas bukan? Sama. Dalam gereja pun juga demikian kan? Kenapa perlu ada tata ibadah? Supaya tidak ada kekacauan bukan? Sama dimanapun kita ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dalam bekerja, waktu kita bekerja ada waktu masuk, ada waktu pulang bukan? Waktu masuk jam 8 jangan datang jam 9. Waktu pulang jam 4 jangan pulang jam 3. Itu namanya korupsi. Di provinsi kami Pulau Bangka Belitung saudara, pemerintah menerapkan 3 kali absen. Waktu masuk pagi absen. Waktu istirahat jam makan siang datang ke kantor kembali absen. Waktu pulang juga absen juga. Tapi masih ada juga. Waktu pulang, waktu masuk kantor dia pergi keluar. Nanti datang lagi. Baju dinas saudara. Datang lagi. Nanti tiap kali absen datang dia. Saya berharap jemaat MDC Medan selalu jujur. Amin. Selalu jujur. Jujur menggunakan waktu sebaik mungkin. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amin. Jam-jam yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Efesus Paulus mengatakan, biarlah engkau mempergunakan waktu sedemikian rupa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian yang berikutnya, kita jaga lingkungan saudara. Ketaatan kita di dalam menata kehidupan kita. Saya berharap semua kita tahu tentang menata lingkungan hidup. Kita tidak buang sampah sembarangan. Amin. Saudara, kalau Anda makan permen biasanya kan ada bungkusnya. Kecil, makan buang. Saya berharap Anda kantongin terlebih dahulu. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru buang. Puji Tuhan, saya tadi melihat Ring Road Geraha MDC. Apa yang namanya Pak? Gereja apa namanya? Maksudnya gedungnya. Ring Road. Enggak, maksudnya gedung-gedung ini di park nanti ke depan namanya apa? Oh ya, gedung gereja GKPB MDC. Saya tadi lihat, oh enggak ada plastik yang bersebaran. Biasanya di tempat lain, di mana-mana ada sampah, ada plastik. Saya berharap semua di sini kalau kemana-mana bawa tumbler. Jangan pakai cup atau botol air minum. Tahukah saudara, kita tahu urusan plastik baru bisa terurai 200 tahun. Anda tahu itu merusak lingkungan? Kalau kita tahu itu merusak lingkungan, penting kita rawat lingkungan kita. Amin. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Saya berharap demikian saudara. Kita ingin hidup kita menjadi sehat, generasi kita menjadi sehat. Jangan kita egois. Jangan hanya karena ini praktis. Banyak yang perlu kita jaga. Kita jangan sampai merusak lingkungan ini. Tuhan berikan kita tanggung jawab untuk memelihara, menguasai dan menaklukkannya, bukan? Tapi bukan untuk merusak, memelihara supaya kehidupan tetap berkelanjutan. Amin. Itu sebabnya kita perlu pelihara lingkungan kita. Terakhir saudara, hidup takut akan Tuhan. Ini hal yang menjadi penting. Apa sih hidup takut akan Tuhan yang saya maksud di sini saudara? Hidup takut akan Tuhan bukan sekedar ibadah, beribadah seperti ini, tidak. Tapi hidup takut akan Tuhan yang saya maksud di sini adalah yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan kepada kita hal itu sekali lagi Bapak Ibu, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan ayat 15, saya mulai. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba Tuhan. Dulu kita hamba kejahatan, sekarang menjadi hamba kebenaran. Karena itulah Roh Allah ada di dalam hidup kita, supaya kita dipimpin untuk hidup dalam segala kebenaran. Dikatakan ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup takut akan Allah sekali lagi bukan hanya sekedar pergi ke gereja setiap minggu, bukan. Bukan hanya sekedar untuk sembahyang, bukan. Memang itu adalah salah satunya. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Dikatakan selain kesucian hidup dan ketaatan, juga kita harus menjadi saksi Tuhan yang baik, yaitu takut akan Allah. Hidup takut akan Allah adalah hidup menjadi abdi dan hamba kebenaran. Hidup yang hanya melaksanakan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintah Tuhan adalah bentuk kepercayaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Seperti saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat 15 katakan berbuat baik. Satu ayat mengatakan janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Apapun keadaan saudara, tetap berbuat baik. Saya sudah katakan tadi, berbuat baik, tidak baik keadaan, tetap berbuat baik. Karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Supaya apa? Supaya orang dapat melihat hidup kita ini dan merasakan bahwa orang percaya, orang Kristen itu seperti itu. Karena ia sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga orang percaya ini, orang yang tidak percaya, orang yang belum mengenal Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup saudara-saudari dan saya. Amin. Yang kedua dikatakan menjadi orang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Saudara, orang merdeka itu adalah orang yang bebas, orang yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Orang yang bebas dari hukum Taurat. Maksud bebas dari hukum Taurat di sini adalah bukan tidak melakukan Tauratnya, tapi ritual Tauratnya jangan kita lakukan, enggak perlu lagi kita melakukannya. Tapi hukum Tauratnya kita lakukan. Apa itu? Jangan membunuh, kan enggak boleh. Menghormati orang tua, yaitu beribadah kepada Tuhan lebih dari segalanya. Itu adalah hukum Taurat. Itu harus kita kerjakan, itu harus kita lakukan. Tapi ritual Tauratnya untuk penebusan, untuk persembahan-persembahan, penebusan dosa kita tidak perlu lagi lakukan. Cukup Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Amin. Telah membayar itu. Kita enggak perlu lagi bawa korban sembelihan ke gereja, potong anak domba, potong sapi, potong apa. Enggak perlu. Karena anak domba Allah telah menggantikannya. Amin. Tapi hukum Taurat itu sendiri kita kerjakan dia. Jangan membunuh, mengasihi sesama, ya, menghormati orang tua itu penting, saudara. Ya, bebas dari hukuman kekal itu kita sudah alami. Dimerdekakan dari tradisi atau filsafat kosong buatan manusia. Saya nggak perlu menjelaskan lebih dalam hal ini, saudara, karena tidak cukup waktu. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ketika ia ada di tengah-tengah budaya yang mungkin itu bertentangan dengan firman Tuhan, ada hikmat Tuhan yang akan memimpin dia untuk bisa menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan memang memberikan kemerdekaan kepada kita. Tapi jangan sampai kemerdekaan itu kita salah gunakan. Contoh, kita boleh makan apa saja, bukan? Tapi sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak. Apakah waktu kita melakukan itu mempermuliakan Tuhan? Atau
menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan. Tapi satu hal yang saya berkata, apapun yang kita lakukan, lakukan itu oleh karena iman. Amin. Sebab ketika kita melakukan di luar iman, itu namanya dosa. Dalam Roma 14 ayat 23b. Di luar iman apapun yang kita lakukan itu adalah dosa. Tentu kita tidak mau hidup dalam dosa, bukan? Kita tidak mau dicap lagi orang berdosa, bukan? Saya percaya hal ini menjadi penting. Yang ketiga terakhir saudara adalah menghormati semua orang. Saudara, ini penting. Siapapun, orang hina, penjahat sekalipun tetap menghormati mereka. Amin. Kenapa saudara? Karena setiap pribadi, manusia seperti apapun dia telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Semua yang ada di sini adalah rupa dan gambar Allah, bukan? Orang luar sana adalah rupa dan gambar Allah. Hanya memang orang yang belum mengenal Tuhan mengalami kerusakan. Dan sama berkata kepada kita, bisa saja ada benih ilahi di dalam hidup mereka yang belum mereka tahu. Dan Tuhan akan memanggil mereka pada waktunya. Dan salah satu bentuk mereka akan dipanggil oleh Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Kalau kita menghormati mereka. Saya cerita tadi pagi, saudara, kalau Anda memberikan sesuatu atau membayar parkir saudara, jangan Anda berpikir, oh ini untuk tukang parkir. Ambil uang yang sudah rusak dan ngasihnya pakai diremek lagi. Saya berharap berikan yang terbaik buat mereka. Amin. Kasih uang yang bagus. Mungkin nilainya sama, tapi kasih yang bagus saudara. Hargai, hormati mereka. Berikan senyum ketika mereka, sewaktu kita dilayani. Ada satu orang tukang parkir di kota kami tinggal saudara, di Pangkal Pinang, di depan BCA. Waduh. Ada dua, satu yang di situ, satu di Gramedia. Nah, tiap kali kita parkir, selamat pagi Pak. Ya dia yang buka pintu kepada kita. Silakan Pak. Gitu. Nah pada waktu dia melakukan itu, kadang-kadang, waduh, kita mau kasih 1.000 nggak enak, kasih 2.000 nggak enak. Wah kasih yang bagus lah. Tapi ada juga kan tukang parkir baru datang setelah kita mau pulang. Sering kita mendumel kan. Lu datang ketika mau pulang. Tadi waktu saya susah parkir kamu gak datang. Tetap mengasihi mereka. Amin. Tetap mencintai mereka. Kasih yang terbaik, sapa mereka. Jangan hanya kita menyapa orang-orang yang hebat-hebat. Tapi orang kecil, orang rendah yang dianggap oleh dunia rendah, kita anggap rendah. Bedanya kita apa saudara? Apa bedanya kita dengan orang luar sana dengan orang yang di dalam sini? Kalau kita sama memperlakukan orang, dengan mereka juga. Saya berharap semua di sini, ya kalau ada tukang parkir memberikan senyum yang manis. Amin. Menyapa mereka. Siapapun saudara, mungkin itu penjahat. Kita tetap menghormati mereka. Sebab kita tidak tahu kapan mereka akan menjadi orang percaya. Tapi lewat hidup saudara, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, mereka akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita dan merasakannya. Amin. Amin. Ini penting saudara, kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu supaya hidup kita ini sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah sebagai pribadi yang diberikan kuasa ilahi, yang diberikan janji ilahi dan kodrat ilahi. Kalimat terakhir saudara, kita baca sama-sama kalimat ini. 3, 2, 1. Berikutnya.
Amin. Kita masih makin dekat dengan Kristus, makin kita menghormati dan mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu tadi, Kau Sungguh Indah. Mari kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Lirik lagu ini salah satunya adalah ku kagum akan Engkau. Rasa kagum kita kepada Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita, yang telah memberikan yang terbaik bagi kita, yang memberikan kita karunia, kuasa ilahi, yang memberikan kita janji ilahi, yang memberikan kita kodrat ilahi, akan tampak dalam keseharian kita. Hidup kita yang akan menjadi serupa dengan Kristus akan tampak di dalam keseharian kita. Apakah kita dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan sama seperti Bapa di surga?
lewat hidup kita sehari-hari. Pribadi yang telah dipilih, pribadi yang telah ditetapkan menjadi milik Allah, diberikan satu tanggung jawab di dalam hidupnya, yaitu tetap senantiasa menjaga kekudusannya, menjaga kesuciannya, menyingkirkan segala keinginan dagingnya. Itu adalah satu tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan akan tampak dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat di bumi ini. Di dalam kehidupan kita berbangsa. Di dalam kehidupan kita bernegara. Di dalam kehidupan kita bergereja. Apakah kita sudah taat? Ketika kita dalam tanggung jawab sebagai warga negara membayar pajak. Waktu kita berlalu lintas di jalan raya. Waktu kita ada di dalam gereja, apakah kita sudah tunduk kepada otoritas di mana kita ada? Apakah kita takut akan Tuhan? Senantiasa hidup berbuat baik dan merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita, menghormati semua orang, mengasihi sesama. Apakah sudah adakah itu dalam hidup kita? Atau ada hal-hal yang belum maksimal kita kerjakan, atau bahkan kita belum mengerjakannya? Maukah hari ini engkau membuat satu keputusan dan ketetapan di dalam hidupmu untuk senantiasa hidup di dalam pengudusan, untuk senantiasa taat, untuk senantiasa takut akan Tuhan, menghormati siapapun dan mengasihi sesama? Bila itu biarlah engkau taruh tanganmu di atas dadamu. Dan engkau berkata, Tuhan tolong aku. Waktu yang tersisa yang engkau berikan ini kepadaku. Untuk hidup dalam pengudusan. Untuk hidup dalam ketaatan. Untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya aku menjadi saksimu. Mereka melihat Kristus di dalamku. Aku menampakkan, aku menyatakan Kristus itu dalam keseharianku. Tolong aku. Pimpin aku, tuntun aku. Roh Kudus-Mu yang menolong aku setiap hari. Tidak ada satupun yang terlewatkan di hadapan-Mu. Di siang hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Setiap pribadi kami. Dalam kerinduan kami untuk menjadi saksi-Mu. Menampakkan Kristus dalam keseharian kami. Dalam tindakan perkataan, dalam sikap kami. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk itu. Sehingga kami menjadi saksi-Mu. Dan semua itu adalah tanggung jawab kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yang harus kami pertanggungjawabkan. Karena demikianlah kehendak-Mu atas hidup kami. Kehendak-Mu untuk kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini lewat hidup kami. Yang telah Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Meteraikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami setiap hari. Dan Tuhan Roh menolong kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut.
Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 10 Mei 2022, pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Pada hari Kamis 26 Mei 2022, kita akan beribadah bersama dengan seluruh satelit bergabung ke Ring Road untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dalam ibadah ini akan ada prosesi penyerahan anak dan pentahbisan jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Ibadah akan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 9 WIB. Gelombang kedua pukul 11:15 WIB. Kita akan menjalankan doa puasa bersama mulai 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2022 secara onsite di Ring Road dan live streaming via YouTube mulai pukul 18 sampai 19 WIB. Metode puasa akan diinformasikan kemudian. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di layar. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari dengan mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mari segera menerima vaksinasi COVID-19 bagi yang belum. Untuk itu, Sekretariat akan mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi untuk jemaat. Silakan mendaftarkan diri kepada koordinator satelit atau menghubungi WhatsApp Center Gereja dengan menginformasikan nama, nomor telepon, dan vaksin yang dibutuhkan. Vaksin pertama, kedua, atau booster. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya buka masker juga ya Pak. Oke, shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setelah sekian lama saya tidak di panggung, akhirnya saya di panggung lagi dalam formasi yang berbeda, membaca pengumuman. Di sini hanya beberapa informasi yang perlu kita tekankan untuk kita ketahui. Yang pertama adalah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pukul 19 WIB dilakukan di Ring Road akan diadakan pertemuan pengajar dan pembimbing DK. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang telah ditunjuk, sangat diharapkan kehadirannya. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, kita akan melangsungkan ibadah gabungan seluruh satelit di Ring Road untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ibadah ini akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu yang pertama pukul 9 WIB dan akan disertai lanjutan pentahbisan jemaat. Kemudian gelombang yang kedua pada pukul 11.15 WIB disertai prosesi penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Yang ketiga, doa dan puasa.
bersama seluruh jemaat GKPB di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kita akan melakukan doa dan puasa mulai tanggal 7 Mei sampai 5 Juni 2022. Dalam rentang waktu itu, ibadah bersama seluruh jemaat MDC Medan akan dilakukan secara secara tatap muka di Ring Road mulai pukul 18.00 sampai 19.00 WIB. Saya rasa itu saja pengumuman yang penting untuk kita ketahui. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menyatakan firman-Mu bagi kami hari ini. Curahkanlah senantiasa roh-Mu agar kami beroleh kekuatan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau menyelesaikan tugas penyelamatan-Mu di bumi hingga tergenapi, demikian juga kami mau memenuhi tanggung jawab atas semua yang Engkau percayakan bagi kami. Temukanlah kami senantiasa sebagai hamba yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dan juga seluruh keluarganya. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan pengurapan dan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu senantiasa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia-Mu kepada jemaat-Mu sehingga kami dapat membawa persembahan dari hidup kami. Berkatilah persembahan ini, berkatilah seluruh pekerjaan umat-Mu dan sertailah dimanapun kami Engkau utus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari alamai kebaikan Tuhan dan penyertaannya sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kesadaran. Mari sama-sama bangkit berdiri bersama kami. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal.
kuasa dalam nama Yesus. Nama yang membangkitkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Mari bersama-sama katakan bersama kami. Nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Sekali lagi, mari katakan Kau termulia. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh beribadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sanema. Tuhan memberkati setiap pelayanan hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Tuhan terima kasih. Bapak Ibu mari angkat kedua tangan kita. Mari terima berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Tuhan senantiasa berkenan kepadamu. Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Tuhan senantiasa menjaga hidupmu, mencukupkan segala keperluanmu, kebutuhanmu setiap hari. Tuhan senantiasa berkenan kepadamu. Pulanglah, bawalah berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
Tuhan memberkati.